5 orang Indonesia yang kemudian tiba-tiba viral. Saya nggak tahu viral dari mana sebenarnya. Tiba viral, ternyata ini bukan sama orang Israel ya. Ibarat foto dengan Yahudi saya juga pernah gitu. Tapi langsung dengan presiden. Berarti bukan kaleng-kaleng gitu prosesnya gitu ya. Kalau menurut antum sendiri udah tahu itu atau baru tahu juga? Ya baru tahu. Baru tahu juga. Dan yang memviralkan itu yang bersangkutan. Oh, itu diviralkan sendiri? Ya, kan di IG-nya sendiri. Ada apa? IG-nya itu Zen Ma'arif itu. Kan dia yang menulis sendiri di situ. Yang memuat foto itu dan kemudian diberi capture. Foto yang sekarang beredar itu kan dari unggahan IG-nya yang bersangkutan. Kemudian dia beri caption, keterangan, saya bukan demonstran yang suka berdemo di jalanan, tapi seorang filsuf agamawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, Ustaz, kita akan bergeser dulu ke Syekh Husain nih ya. Tadi barusan kita dengar ya, sebenarnya ternyata faktanya data banget yang keluar dari antum nih ya. Saya nggak nyangka kalau ternyata itu, saya pikir kelihayan netizen untuk lihat sejarah apa istilahnya, data data online kalau kita ada riwayat istilahnya anak netizen bagaimana? Jejak digital. Kok bisa nemu gitu ya jejak digitalnya? Dan ternyata antum udah mengetahui ada gerakan ini ternyata ini. Nah, ini luar biasa nih. Sekarang kalau Syekh sendiri nih kan sebagai orang yang tinggal di Gaza, lembaga-lembaga apapun yang pro Palestina, antum pasti aware dong. Iya. Nah, Rahim ini antum udah pernah dengar belum? Enggak pernah dengar. Jadi sudah dipastikan tidak berpihak pada. Dia tidak mendunia. Pertama ini lembaga-lembaga Indonesia sebetulnya. Sebetulnya lembaga Indonesia. Saya juga ingin melengkapi ya. Tadi Ustadz Fahmi. Tidak hanya dia itu mencatut logo NU, bahkan ada videonya. Dia upload di YouTube-nya loh. Zainal Ma'arif ini upload di YouTube-nya. Dia lagi berbicara dengan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris di depan ya orang-orang Yahudi itu kan, ada orang Muslim juga situ. Dengan bangga dia mengatakan konsepnya itu kan. Dan dia mengatakan bahwa ya saya ini dari ormas terbesar di Indonesia. Sebutkan nama dia namanya itu di depan. Ini ini bukan dari netizen. Ini postingan dia juga di YouTube. Saya lihat semalam di YouTube itu. Saya pikir kehebatan netizen. Dan bilang, saya tambahin, Kak, saya ingin menormalisasi. Jadi sudah melangkah lebih jauh daripada, makanya wajar dong Ketua Umum PBNU marah. Ya, jadi begini. Kan nggak dapat mandat. Begini, Sari. Saya di Gaza ini kan kuliahnya kan syariah. Iya. S1 di Islamic University of Gaza. Setelahnya saya kuliah lagi diploma. Jurusannya unik. Ya. Jurusannya Asy'un al-Israiliyah. Kalau bahasa Inggrisnya itu Israeli versi itu ya. Urusan keisraelan. Ya, yang saya bilang saya pernah mempelajari Israel itu dari berbagai dimensi kan. Ya. Sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial sampai militernya. Dan memang ketika saya mempelajari masalah Israel dan propaganda medianya itu disebutkan oleh dosen kami di sana itu, di antara cara mereka itu membangun narasi pihak mereka itu dengan menyasar akademisi. Ya mereka programnya gitu. Program seperti itu. Jadi saya selalu katakan di banyak forum ketika saya ngisi kajian, saya bilang kalau perang fisik itu mungkin di Gaza, tapi perang narasi itu di seluruh dunia itu medannya. Ini paralel mereka nih. Iya pastilah. Dan kalau perang fisik itu korbannya jelas meninggal terbunuh. Kalau perang narasi ini ya mohon maaf ya, inilah korban-korbannya. Merasa
wah ini kita kayak ada kemungkinan nih kita bisa menjadi penengah nih. Oke, kita ada celah untuk masuk nih. Memang dibuat dikondisikan seperti itu, oleh Israel. Dan hampir semua statement negara-negara Islam, tanda kutip ya, yang akhirnya mengikat normalisasi dengan Israel, itu mereka melakukan normalisasi itu dengan narasi yang sama. Niatnya bagus. Kami ini melakukan normalisasi untuk Palestina, karena kami ingin perjuangan Palestina lebih dalam, agar kami bisa memediasi gitu kan. Sama itu narasinya. Tapi yang terjadi, mereka semakin tenggelam ketika sudah berhubungan diplomatik. Bukannya mereka yang mendominasi, akhirnya mereka malah diwarnai oleh Israel. Akhirnya mereka yang menjauh dari Palestina. Mereka akhirnya yang malah skeptis terhadap Palestina. Niat awal mereka keren sih. Wow, kita ingin demi Palestina. Tapi ketika malah yang terjebak ke sana. Ya, ketika 7 Oktober terjadi, genosida terjadi, lihat apa peran mereka yang sudah punya hubungan dengan Israel itu apa. Maka hati-hati. Di Indonesia pun gitu kan, yang lagi beredar ya. Di mana-mana kalau antum melihat beberapa tokoh-tokoh nasional Indonesia ketika mereka bicara normalisasi, persis seperti narasinya. Kita ini harus menjadi memediasi Israel Palestina dan nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan normalisasi. Jadi sebenarnya mereka ini terjebak apa tertipu gitu atau sudah tahu itu program itu sebenarnya? Kalau menurut antum? Nah, kalau menurut saya seperti statement dari Gurunda Bakhtiar Nasir, mereka ini korban framing. Israel tuh memframing mereka, gitu loh. Jadi kayak gimana? Mohon maaf ya analoginya ya, kayak ayam dikasih beras masuk kandang itu kan, ikut. Nah gitu loh, masuk kandang udah di framing, dibuat jadi alat propaganda. Tuh kan, wahai dunia lihat nih, Indonesia saja negara muslim terbesar itu ikut sama kita loh, ini duduk bareng. Artinya kita nggak ada masalah, gitu ya. Itulah pesan yang disampaikan kurang lebih ya oleh pihak Israel. Oh jadi dipakai untuk mungkin ada niat baik, tapi kemudian Israel itu kan ya dia licik. Pengalaman mereka bukan orang baru. Jadi kayak kancil jadi ya. Jadi gitu. Itu dimanfaatkan oleh mereka untuk memframing. Bahkan mungkin juga bisa begini. Kenapa nih yang dipilih kok kader ormas Islam? Satu, Indonesia terkenal religiusnya. Yang kedua, pengikut ormas Islam itu banyak, menguasai opini dari ormas ini, itu berarti dianggap sudah mewakili representasi Muslim Indonesia. Artinya kan rugi dong, kita katakanlah mau niatkan dialog, menyampaikan gagasan walaupun itu keliru juga, ya salah alamat dong, dia bukan pengambil kebijakan, tapi kan ruginya berkali-kali lipat mudorotnya itu. Bisa jadi salah satu niat daripada Zionis adalah untuk menghancurkan citra NU di mata umat Islam. Bisa jadi. Loh, di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau misalnya gini, kalau memang mereka memakai kader kader salah satu ormas nih, kalau dihancurkan namanya, yang rugi dia nggak bisa dipakai dong berarti. Jadi keuntungan mereka apa dong ketika itu? Kan ketika misalnya dia pakai gelas ini untuk menjadi mengiklankan sesuatu. Tapi kalau dihancurkan, nggak ada kreditnya berarti. Antum bisa ini nggak? Ada pepatah mengatakan menembak dengan satu tembakan tapi kena dua target. Iya. Ya, melempar dengan satu batu. Bahasa kita itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Melempar satu batu kena dua orang Yahudi. Dua burung lah kira-kira begitu. Jadi di satu sisi maksudnya 2 tentara Yahudi di satu sisi satu tujuannya adalah untuk mengambil simpati dunia bahwa ini ada teman kita muslim yang mau berdialog, berdamai, anti kekerasan, anti konflik, anti perang. Tapi di sisi lain juga dia pengen menghancurkan memang organisasi itu. Nah, ini saya agak sedikit Prof ya, ada observation-nya. Kalau dia ingin menjadikan profil ini sebagai pencitraan, kenapa enggak yang levelnya tinggi? Presiden atau menteri atau siapa gitu yang lebih dipercaya gitu? Mas Arya, kita berkaca daripada final Piala Eropa kemarin misalnya, antara Spanyol lawan Prancis. Ya, jadi kan strategi sepak bola pun itu kan progresif ya. Di awal strategi seperti ini ketika main, enggak kita ubah strategi. Ketika
misalnya sebelah kanan itu sudah mentok tuh si Lamine Yamal, ya nggak bisa ini karena kekuatannya si Mendy ya, apa back Inggris, back Prancis itu ya. Majasa. Cari yang lemah, mana sisi lemah nih? Kan itu kan bola itu kan. Jadi cari sisi lemah, di situ kita eksploitasi, gitu loh. Mereka nggak sembarangan milih orang, mereka berusaha untuk misalnya masuk ke kalangan jabat tinggi, udah nggak bisa, tegas ke Menlu, tegas Pak Prabowo gitu kan. Carilah sisi-sisi yang lemah yang bisa mereka masuki, situlah pak. Nah, dan nggak mungkin dong Mas Ari ya, kan situasi sekarang kan lagi begini, apalagi genosida, itu. opini dunia itu Israel itu buruk dan jelek sekali. Nggak mungkin dong dia bisa mendatangkan pejabat Indonesia tiba-tiba foto di sana, apalagi kan sikap pemerintah kita udah tegas mengecam genosida di Gaza. Ya, itu mustahil. Maka dia ambillah ini remeh-remeh, receh-receh ini, yang kira-kira biayanya juga murah gitu. Iya. Ya mohon maaf kata gitu kan, Yahudi itu pelit juga bos. Pelit banget. Perhitungan gitu. Ya, perhitungan. Begini Sat, bicara tadi ya Yahudi ini memang terbiasa sekali, mereka tuh ketika meluncurkan sebuah agenda itu mereka mendapatkan beberapa manfaat sekaligus. Contoh tahun kalau nggak salah 78 ya, ntar Google lagi kalau saya salah, ada satu profesor Yahudi Michael Hart, dia itu menulis satu buku the most influencing people gitu kan. Siapa nomor satunya? Siapa tuh? 100 orang paling berpengaruh di dunia. Nabi SAW kan. Bangga gak? Bangga. Nah, itu masalah kita umat Islam. Kenapa tuh? Itulah ceriknya Yahudi itu. Kenapa tuh? Jadi kita nggak mau baca apa itu isinya, apa itu daftar isinya. Buku itu isinya tuh orang-orang jahat, para pelaku genosida. Coba lihat listnya ya. Ada Hitler di situ, ada Mao Zedong yang membantai jutaan orang Cina, ada Joseph Stalin. Oh, Stalin, Mao Zedong, Hitler itu orang-orang pembantai terbesar di dunia dan peringkat satu dari Nabi. Iya, bayangkan coba. Mereka tuh bernarasi juga sebenarnya. Ada Nabi Isa korban dia. Iya. Gini loh, kalau emang dia tuh fair, kalau emang dia tuh fair, orang-orang baik, orang-orang paling berpengaruh, ada banyak umat Islam yang menemukan penemuan besar. Ya. Kenapa cuma masuk 2 orang nama Muslim itu? Satu Muhammad, satu lagi Umar bin Khattab. Bahkan ketika dia menulis tentang si Buddha Gautama, Datta Gautama, Buddha, apa dia bilang? Sebetulnya saya ingin meletakkan Buddha ini di atas nomor 1. Cuman pengikut dia nggak sebanyak Muhammad. Dia bilang gitu. Jadi sebetulnya dia tuh sedang mencaci maki Nabi kita, tapi kita umat Islam ini nggak paham gitu loh. Nah, apa keuntungan dia? 2. Apa tuh? Berhasil merendahkan umat Islam tanpa kita sadari. Kedua, dia berhasil menjual buku itu jadi bestseller gitu loh. Karena Indonesia umat Islam ngerasa itu marketnya gitu loh. Maksudnya umat Islam beli pun nggak dibaca, nggak dipahami, jadi pajangan doang. Wah, bangga gitu. Sampai hari ini loh banyak orang umat Islam masih hit itu buku. Iya, masih membanggakan. Orang Yahudi aja mengaku Muhammad sebagai orang paling berpengaruh. Ya, berpengaruh dari list orang jahat semua ini. Jadi dia ingin mengatakan Muhammad ini jahat loh, lihat. Nomor 1. Ada pinter-pinternya ya mereka ya. Seperti itu. Pinternya licik. Pinter licik. Nah, sekarang kita bicara mengenai rahimnya ini sendiri nih. Ya. Rahim ya. Kan mendekati minggu ke 34 mulai lahir. Ini beda rahim. Rahim ini ya. Rahim organisasi yang saya pikir banyak di netizen baru saya Antum juga baru tahu. Antum udah tahu belum? Baru tahu kemarin. Antum juga baru tahu. Nah, ketika di dalam list ini kan ternyata kalau dari nama seperti Muslim. Betul. Karena dia ngambil dari nama Ibrahim. Rahim. Heritage. Oh iya. Rahim. Ketika dilihat di dalamnya sebenarnya juga kepanitiaannya bukan nggak semua Muslim, ada Yahudi juga kan gitu. Oh, iya. Lintas agama. Campuran. Bahkan di dalamnya itu tuanya kalau nggak salah ada sejawat antum mungkin di MUI. Iya. Kalau nggak salah. Itu adik kelas saya juga. Adik kelas antum. Itu gimana? Kaget ya waktu kemarin lihat? Ya saya nggak kaget banget ya. Setengah kaget aja. Tapi biasanya kalau ketemu tuh memang pemikirannya begitu atau memang? Kalau ketemu memang ya dari sana memang sudah pemikirannya suka mengkaji hal-hal yang kira-kira anti mainstream ya. Memang
memang lulusan pesantren, lulusan ya bagus ilmu alatnya, baca kitab kuningnya bagus gitu ya. Cuma kadang-kadang kan begini, saya tulis di Twitter itu ya, bahwa di era awal 2000-an ya, ini santri-santri Nusantara ini banyak dicuci otak, dapat dana dari asing untuk menyebarkan faham liberal. Maka berdirilah jaringan Islam liberal. Ya kan? Jaringan Islam kan awal 2000-an tuh. Nah, kemudian saya bilang, ternyata ya 20 tahun, 2 dekade lebih berikutnya, ini kemudian santri-santri ini juga kemudian digarap dan dicari titik lemahnya di mana. Nah, ini masuklah masalah dialog antar umat beragama. Kalau biasa dialog antara Muslim dengan gereja Vatikan, ya seperti Al-Azhar dengan Vatikan itu kan sudah menandatangani dokumen persaudaraan kemanusiaan universal. Itu biasa. Tapi kalau dialog dengan Muslim dengan Yahudi, ini kan tidak pernah kita dengar kecuali baru beberapa tahun belakangan ini setelah adanya Abraham Accord. Ya, itu baru. Ini jadi kalau dialog Islam Kristen itu sejak lama, sudah puluhan tahun. Dan kita ya walaupun ada sedikit catatan-catatan tapi nggak ada menunjukkan masalah. Nah sekarang dialog Muslim Yahudi, di mana Yahudi ini dia jelas mendeklar bahwa negara Israel itu adalah negara nasional bagi seluruh kaum Yahudi di dunia. Artinya kan bertentangan gitu. Ingin menyelesaikan masalah penjajahan, pendudukan, penindasan, kok dengan cara dialog antar umat beragama, terutama Muslim dan Yahudi. Kan salah alamat. Ya. Mungkin mau menormalisasi faham orang Islam dengan Yahudi kali ya. Dianggapnya kita Yahudi ini menganggap Muslim yang menolak Yahudi penjajahan Israel itu dianggapnya antisemitik. Loh gimana antisemitik? Arab itu juga bagian dari Semitik. Sam dari juga. Sem, ya bahasa satu rumpun. Keturunannya pun sama Nabi Ibrahim. Ismail, Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ya, jadi antara Bani Israel dengan orang Arab itu satu rumpun, satu kakek moyang. Kecuali gitu Amerika nyerang Gaza baru antisemit dia tuh. Iya. Terhadap Gaza malah. Jadi, kelompok AJC ini, American Jewish Committee itu ingin mengaitkan setiap kali ada lonjakan antisemitik, maka gerakan gelombang Islamofobia juga meningkat. Jadi kayak dia ingin ambil satu simpati dari dunia Islam, bahwa lu mesti bareng sama gue melawan atau memerangi gerakan antisemitik. Kenapa? Kalau antisemitik ini meningkat, Islamofobia juga meningkat. Seolah-olah begitu. Makanya sekarang kamu harus gandengan tangan sama kita nih untuk memerangi baik yang antisemitik maupun Islamofobia. Seolah-olah ya kita ini sepertinya satu geng dengan mereka gitu. Padahal beda gitu ya. Oh jadi sebenarnya ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyamakan narasi ya, seolah-olah Islam atau part dari Islam ini atau negara Islam ini sebenarnya proses dalam mendekat dengan Yahudi. Ya posisi kita kan Islam itu kan tidak anti agama lain. Itu. Islam tidak memerangi agama lain. Ya, diakui keberagaman agama itu. Ya, Islam itu mengakui keberagaman agama itu. Artinya pluralitas. Nah, yang diperangi oleh Islam itu apa? Kezalimannya. Coba alasan kenapa syariat jihad itu disyariatkan. Karena ada perbuatan zalim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Ya, mereka diusir dari negerinya, ya. Kemudian mereka diusir karena agamanya. Ini kan persis yang terjadi di Palestina. Makanya Syekh Ahmad Yasin statementnya kan jelas. Kami ini bukan anti Yahudi sebagai agama. Kami anti penjajahan dan pendudukan dan kami melawan. Bukan, kita dulu bertetangga dengan orang Yahudi biasa ketika belum ada negara Israel. Kakek nenek saya bertetangga dengan Yahudi walaupun Yahudi minoritas di Palestina waktu itu. Nggak ada masalah. Yang ada masalah kan setelah kalian datang mengimport Yahudi dari Eropa, Timur dan sebagainya, Askenazi, datang ke negeri kami, menduduki, menjarah, merampok tanah-tanah dan rumah-rumah kami. Masalah kami melawan itu.